Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kali ini saya akan mereview karcis PO Restu Panda Patas non ekonomi jurusan Surabaya Magetan, yang mana trayek ini merupakan trayek terbaru dari PO Restu Panda. Jadi sempat beberapa waktu yang lalu, sebenarnya sudah sekitar 1 tahunan, dari STJ, PO STJ Sudiro Tunggajaya, dia membuka trayek dari Surabaya menuju Magetan via tol Panjang. Kemudian selang beberapa bulan, akhirnya PO Restu Panda ikut-ikutan membuka trayek tersebut. Nah, sekilas berikut akan saya review mengenai tarif karcis terbaru hingga hari ini ya. Jadi kemarin pada saat kenaikan harga bahan bakar minyak, harga solar, ada penyesuaian tarif. Biasanya dari Surabaya yang sebelumnya, ini yang sebelumnya dari Surabaya menuju Madiun, biasanya 50.000, sekarang naik menjadi 70.000 sesuai dengan karcis ini ya kawan-kawan. Jadi rute-rute yang dilewati dari PO Restu Panda Patas jurusan Surabaya Magetan ini, startnya adalah dari Surabaya, kemudian finishnya adalah di terminal Magetan atau sebaliknya. Rute-rute yang dilewati diantaranya adalah kalau dari Surabaya, jarak terdekatnya adalah tujuan Nganjuk, kemudian Madiun, Mauspati, dan Magetan ya. Jadi hanya beberapa kabupaten saja yang dilewati karena memang target pasar penumpangnya adalah ke 4 kabupaten ini, 3 kabupaten ini, Madiun, Mauspati, dan Nganjuk. Cuman yang memang paling diprioritaskan adalah tujuan Mauspati, Magetan, dan Madiun, karena memang tarifnya pun juga selisihnya sedikit sih, selisihnya mepet-mepet ya. Berikut adalah tarifnya yang terbaru hingga saat ini, hingga video ini diupload. Kemudian beberapa minggu ke depan menjelang Ramadan, menjelang Idul Fitri akan ada penyesuaian tarif biasanya. Nah, ini untuk tarif yang normal dari Surabaya Nganjuk 50.000, ini via tol ya. Jadi Surabaya nanti langsung naik di tol Waru, kemudian turun di tol Nganjuk ya. Tol Nganjuk keluar, kemudian biasanya kalau sesuai trayek sih dia harus mampir di terminal Nganjuk. Cuman kalau penumpangnya mungkin bisa dinegosiasi seperti apa, biasanya diturunkan di pom bensin samping pintu keluar tol Nganjuk. Seperti itu. Jadi itu kondisional lah, itu tergantung dari PO nya, dari drivernya sana. Tapi yang jelas kalau ada penumpang Nganjuk tetap akan diturunkan. Kemudian setelah dari terminal Nganjuk, dia akan naik masuk tol lagi menuju Madiun. Jadi tidak lewat bawah ya kawan-kawan. Jadi ini sangat oke menurut saya, yang mana setiap minggu PP pulang pergi dari tempat merantau ke kampung halaman, ini sangat menguntungkan karena dia tidak lewat bawah, full tol. Surabaya Nganjuk tol, kemudian Nganjuk turun, naik lagi, Nganjuk Madiun tol lagi gitu. Jadi full tol. Kemudian kalau memang tidak ada penumpang tujuan Nganjuk, dia akan langsung ke Madiun pastinya ya.
Di Madiun dia keluar di pintu tol Ndumpil, bukan di Caruban ya. Bukan di Caruban. Jadi dia tidak keluar di tol Caruban, tapi tol Ndumpil. Jarak antara Caruban dan Ndumpil memang nggak begitu jauh sih. Cuma tidak begitu jauh. Kalau boleh saran sih mungkin bisa turun Caruban ya. Karena jarak antara Caruban Madiun itu kalau lewat bawah, pertama dia tidak jauh, kedua jalannya lurus tanpa ada lampu merah, paling hanya satu di Kelitik, dua sih di Buduran saja sih paling. Dan jaraknya pun kalau lewat tol dengan lewat bawah itu jaraknya karena dekat. Jadi kalau menurut saya, kalau boleh saran sih dari PO Restu yang membuka trayek ini, harusnya dari Surabaya ke Carubannya turunnya Caruban saja. Jadi penumpang-penumpang yang rumahnya Caruban, Bilangkenceng dan sekitarnya, dia pasti akan diuntungkan kalau bisa turun lewat pintu tol Caruban. Karena mengingat Caruban Madiun kan tidak terlalu jauh. Lagian kalau lewat bawah jalannya lebar 4 lajur dan tidak macet gitu sih kalau menurut saya. Karena kebetulan saya sendiri rumahnya adalah di daerah Wonoasri, daerah Kelitik ya. Jadi kalau saya turun Ndumpil, saya masih harus oper bis yang ke arah Surabaya. Jadi penumpang-penumpang yang seperti saya ini yang rumahnya Caruban, Bilangkenceng, Wonoasri, Balirejo, ya pasti akan diuntungkan kalau dari Surabaya bisa turun pintu tol Caruban. Ya, itu masukan dari kami, mungkin ya salah satu penumpangnya. Gitu. Kemudian setelah dia keluar dari pintu tol Ndumpil, dia akan lanjut ke terminal Madiun. Setelah terminal Madiun, dia lanjut ke Maospati. Setelah Maospati dia Magetan, dan kemudian kembali lagi ke Surabaya sesuai dengan rute yang ada di karcis ini. Ya, ini adalah tarif yang berlaku saat ini. Jadi tapi dengan biaya yang seperti ini, saya rasa untuk saat ini pilihan yang tercepat dan praktis itu adalah menggunakan PO Restu ini. Pilihan lainnya adalah dengan menggunakan STJ ya, Sudiro Tunggajaya gitu. Ada 2 trayek itu, satu lagi kalau nggak salah Kalisari ada juga, cuman saya belum pernah naik yang itu gitu. Jadi ini merupakan trayek Surabaya Magetan yang mana yang melewati juga Nganjuk, Madiun, Maospati, kemudian finish di Magetan, yang mana waktu tempuhnya itu sekitar kalau dia lancar 2 jaman lah nyampe Ndumpil ya biasanya. Dari Surabaya ke Ndumpil sekitar 2 jam, bahkan bisa kurang sih. Ya kita anggap rata-rata 2 jam lah ya, 2 jam. Jadi sangat cepat dan praktis sekali, dan dengan biaya yang ya gimana ya, ya mungkin teman-teman bisa menilai sendirilah tarif segini bagaimana ya. Karena kenaikan dari tarif ini sangat tinggi pada saat harga BBM solar naik kemarin gitu sih. Demikian review karcis bus patas non ekonomi jurusan Surabaya Magetan via tol Panjang oleh PO Restu Panda. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.